Nah ini tujuannya ternyata buat nampung orang-orang yang nggak ada tempat nih, ditampung di situ sementara gitu kan, ditampung. Apalagi nih barang termewah kamu apa di sini? Udah ini doang. Ini doang ya? Iya. Oh kasur? Kasur tempat buat tidur. Ini beli, ini kan kemarin kan yang dibuang itu? Udah dibuang ya? Udah. Kasur dari itu? Dari atas kena banjir. Oh, kasur pembuangan juga dari tempat pembuangan diambil. Miris melihat kondisinya, tapi mereka menjalani dengan penuh keikhlasan karena keadaan. Karena keadaan. Si Asep Gunawan menyiksa diri sendiri, punya keluarga, punya rumah di kampung sana, tetapi dia mau hidup dengan kondisi yang sangat miris seperti ini. Nah sekarang saya mau bertanya ke kamu, apa alasan terkuat kamu kok masih mau bertahan tinggal di sini? Kenapa nggak pulang kampung aja? Nah ini Bu Desi ke kolong. Lagi ngapain ini ke kolong nih? Ngantarin. Ngantarin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, pagi ini kita berada di kolong. Nah seperti yang kita lihat di belakang sana, mereka para warga di sini seperti Pak Asep, Yudi, Mujiono dan Mak Juri, mereka lagi bekerja. Sepertinya mereka di belakang tuh lagi pasang seng. Nah sekarang langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Kita tanya sudah sampai sejauh mana nih pengerjaan gubuk ini. Pak Asep lagi bekerja, lagi menambal karena ini kemarin untuk ukurannya kurang pas, jadi kita harus tambal lagi nih. Kita harus tambal lagi, jadi biar airnya tidak masuk. Nah langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Asep nih. Nah gimana Pak Asep, udah berapa persen ini pengerjaan gubuk ini? Ya sekitar 80% lah Pak. 80%. Ada kekurangan-kekurangan atau apa Pak? Mungkin bahan atau bagaimana? Ya, kami kekurangan dari bahan seperti dari sengnya mungkin. Karena kan tadinya mau asbes, berhubung ya dananya tidak mencukupi, ya udah pakai seng gitu kan. Akhirnya ya mungkin tambahan ini seng ke depan, seng ke belakang, sama untuk seng topi. Oke. Ada kendala ataupun kesulitan Pak di sini? Ya kalau kendala sih nggak ada sebetulnya. Nggak ada ya? Iya. Mungkin karena kemarin aja barangnya nggak ada, kalau ada sih udah selesai kayaknya. Oke, iya. Jadi memang kemarin kita belum bisa ke sini, ya baru hari ini bisanya. Sebenarnya kalau ini bisa kerja aja, tapi memang bahannya yang nggak ada ya. Bahan. Jadi kita mau kerja juga bisa, ya, cuma karena bahannya nggak ada, apa yang mau dikerjakan kan gitu. Karena bahannya yang tidak ada, gitu. Nah ini yang tempatnya si ini ya Mujiono ya? Iya, Mujiono. Tempatnya Pani ya? Iya. Nah ini memang permintaannya Mujiono nih seperti ini, walaupun rumahnya kecil, dia ingin ini pakai ruang tamunya, ruang tamu, kemudian disekat, ini menjadi ruang tidurnya. Iya.
Dan yang di belakang itu ini dapur ya? Iya, dapur. Ini dapur. Jadi nanti mungkin posisi dapur di sini ya Pak ya. Ini nanti kita kasih meja buat ininya. Meja dapurnya, Iya, buat masaknya. Buat masak dia. Oh, di sini meja dapurnya. Iya, nanti kita kasih di sini meja dapurnya buat masak. Dia katanya masaknya dia pengennya berdiri gitu kan. Oke. Nanti kita akan bikinkan gitu. Ya, ya. Jadi memang sederhana, tapi ya lumayan, cukup lah ya, Cukup lumayan. Nah, cukup lumayan lah. Meskipun ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi bagi mereka ini sudah sangat Mewah, sangat mewah. Udah mewah, sangat mewah ya Pak Sep ya. Sangat mewah bagi Jika mereka. dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang Iya, lain, ini betul. udah sangat mewah. Jadi bagi teman-teman nanti jangan juga ada yang komentar kok tempatnya begitu, kok bikinnya kayak begitu. Jangan seperti itu. Karena gini, bukan tanpa alasan Pak Asep. Betul, Ya, karena betul. gini, yang pertama ini tanah negara. Betul. Ya, tanah TN ya, Betul. tanah negara yang sewaktu-waktu bisa digusur. Betul. Jadi kalau kita bikin permanen, bikin bagus, sayang. Betul. Sayang uangnya kebuang-buang. Jadi memang kita manfaatkan, ya kita sesuaikan dengan dana. Iya. Nah kemudian yang kedua, sesuai apa yang disampaikan Mujiono kemarin, dia tidak mau menonjol dari yang lain-lain, Betul. dari tetangga-tetangga. Iya. Ya, jadi memang permintaannya justru kemarin dia minta yang bekas-bekas, tapi kita nggak mengizinkan. Kita harus membuat yang baru. Karena alasannya kita nggak mau menonjol, kita menimbulkan kecemburuan sosial nanti. Betul, iya. Kalau kita bikin yang bagus-bagus, pasti menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan Kenapa yang lain, kok ya. hanya Mujiono saja, Betul. kok hanya Asep Gunawan aja yang dibantu, kenapa yang lain tidak, Tidak, gitu kan? ya, pasti Nah, oleh bisa karena itu betul. kita bikin sesederhana mungkin, tetapi fungsinya berfungsi dengan baik. Betul. Oke, ya memang pengerjaan gubuk ini kita tidak memakai orang luar, kita tidak mengambil tukang-tukang profesional. Betul. Kenapa? Karena kita ingin, karena ini kita mau bayar tukang juga, tapi kita berdayakan warga-warga yang ada di sini. Meskipun sebenarnya hasilnya tidak maksimal, nggak apa-apa. Yang penting mereka bekerja, ada pemasukan. Nah itu tujuan kami sebenarnya itu Pak Sep ya. Tetapi harapannya tidak mengerjakan secara asal-asalan, tidak maksimal juga. Betul. Bukan seperti itu. Meskipun kita kasih kelonggaran, Betul. tetapi bukan berarti asal-asalan juga ya. Jadi teman-teman, kita berdayakan mereka-mereka di sini, kita suruh bekerja semua. Kita suruh bekerja semua yang biasanya tidak biasa pegang palu, tidak bisa pegang gergaji, sekarang ini kita suruh pegang gergaji. Ya, jadi Gotong dengan begitu royongan, ya. gotong royong ini gotong royong. Jadi merasakan kebersamaannya. Betul. Sekarang yang dibantu Mujiono sama Lulu sama Asep Gunawan, besok-besok mungkin yang lain. Betul. Ya, kita gotong royong lagi. Kemarin sudah gotong royong di rumah Bu Tuti. Iya. Nah, besok-besok mudah-mudahan ada lagi nih. Ini target kita nih rumahnya Mak Juri. Iya. Nah, rumahnya Mak Juri ini jujur ini sudah sangat tidak layak. Tidak layak, betul. Nanti boleh kita review ke sana ya. Ya. Nah, kita lihat rumahnya sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Ya, betul. Karena saya lihat ini yang menempatin ini manusia, tetapi Betul. kok begini? Sedangkan Majuri itu selalu menampung orang lain gitu kan. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Jadi siapapun orang yang terlantar itu ke sini larinya pasti ke Majuri. Majuri yang meraih gitu, Pak. Oh jadi sejarahnya rumah itu memang dikhususkan untuk orang-orang terlantar gitu. Iya, jadi gini, ada Pak. yang gimana? Awalnya itu kan saya bikin rumah itu sama Majuri gitu kan. Di sini dulu. Jadi siapapun orang yang ke sini tidak punya sanak saudara apa siapapun gitu kan, Majuri yang selalu meraih gitu. Jadi ditempatkan di situ. Makanya kenapa rumah Majuri itu dipetak-petak gitu. Disekat-sekat Pak. gitu ya, sekat-sekat kecil. gitu. Karena buat nampung mereka gitu. Oh, gitu. Jadi tempat Majuri emang tetap khusus satu, tapi kan yang ini ada sekatan buat yang Ada lain lagi. sekat-sekatan yang gitu kan. lainnya. Oh, si Anu belum punya tempat tinggal, udah di sini aja ditempatin sama Majuri gitu. Iya.
ini tujuannya ternyata buat nampung orang-orang yang nggak ada tempat nih, Betul. ditampung di situ sementara gitu kan, ditampung. Ini kayak Pak Asep Pak ya. Betul. Nih kayak Pak Asep nih contohnya. Pak Asep ini dari mana Pak kemarin? Dari Labuan. Nah, Pak Asep ini dari Labuan, dari daerah lain, nggak punya tempat tinggal, ditampunglah di sini Betul. sama Majuri. Iya. Ini ke sini bawa keluarga, Pak? Bawa keluarga. Bawa keluarga, istri dan anak-anak. Istri dan anak. Di tempat yang sekecil itu. Iya. Luar biasa Untuk ini. sementara Untuk waktu sementara gitu, ya. ya. Mm-mm. Karena dulu saya juga pernah punya gubuk di sini gitu kan, karena saya tinggal di sana, akhirnya ya gubuk yang di sini itu saya tinggalin, ya saya jual gitu waktu itu. Cuman dulu sih masih murah ya Pak ya, istilahnya. Kalau sekarang sih nggak tahu saya, karena di sini dulu saya dengar-dengar kan ada juga gubuk yang diperjualbelikan gitu kan. Kalau waktu zaman saya nggak ada. Siapa yang mau bikin di sini, yang penting pas dengan kakak itu gitu kan. Di sini kan patokannya 13 kakak. 13 kakak ya. Jadi tidak boleh Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Untuk menampung orang-orang yang tidak punya tempat, orang-orang yang untuk persinggahan atau terlantar, misalnya ngamen dari daerah lain ini, tidak punya tempat, ditampung oleh Majuri. Nah, oleh karena itu ini wajib sepertinya kita bantu ini. Betul. Ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman, ini sepertinya wajib untuk kita bantu. Jadi bukan hanya Majuri yang memfungsikan gubuk itu, tetapi orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang terlantar, orang yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak bisa ngekos, masuk ke sini tidak bayar gitu nih. Seperti ini Pak Asep ini, dia bawa anak, bawa istri, dia di tempat Majuri di ruangan Ya 1 meter sekian, 1,20 meter lah. 1 meter 20 ya, Ya. di ruangan 1 meter 20, Panjang 2 meter. panjang 2 meter. Tempat yang ditempatin Pak Andi dulu ya, Pak Bencol. Bukan Mbak, bukan. Yang saya baru lagi di samping. dibikin lagi? Dibikin lagi itu kemarin hanya setengah hari saya bikin. Oh, udah bikin lagi. Awalnya kan di tempat Pak Benjol, Iya. Pak Andi. Iya. Nah, di tempat Pak Andi itu 1 meter lebih, 1 meter 20. Di situ istrinya sama anak satu. Iya. Sama anak satu. Ini sangat miris melihat kondisinya. Oleh karena itu di kesempatan ini insya Allah nanti kita akan lihat ke sana. Iya. Ya, kita belum janji ini Betul. untuk membetulkan, tetapi kita lihat dulu, kita kasih tahu nih buat teman-teman. Kita kasih Betul. tahu ke teman-teman Detik Asa, siapa tahu Barangkali gitu ada kan. rezekinya, Ada rezekinya buat Majuri Majuri. dan yang lain-lainnya di Betul. sana, ya. Betul. Oke, nanti kita ke sana ya. Iya. Oke, Pak Asep lanjut kerjanya. Ini pekerja Nani Yudi. Yud, lagi ngerjain apa nih? Genteng Pak apa? Seng. Seng. Masang Oh, seng, yang Pak. kekurangannya. Iya Pak. Bisa Bisa. dipaku atau bagaimana itu? Ntar di ini dulu ntar pasang paku. Oke, ya udah lanjut ya. Iya Pak. Semangat ya, masih semangat kan? Siap, siap. Udah ngopi belum? Hah? Udah ngopi? Udah Pak. Udah. Oke. Nah, sekarang kita ke gubuknya Asep Gunawan. Jadi info yang kita dapat bahwa Asep Gunawan ini sudah menempati pondok ini meskipun belum selesai 100%. Berhubung gubuk di sana sudah sangat tidak layak, sudah kebanjiran terus. Nah, kemudian dia inisiatif langsung pindah ke sini,
Meskipun belum ada pintu, tetapi dia bikin dengan horden. Nah, sekarang langsung aja kita ke dalam. Jal. Jal. Lu. Oke. Nah, nih si Asep Gunawan ini. Nih kita buka dulu. Oke. Nah, udah pindah ke sini? Udah. Semenjak kapan? Udah berapa hari? 2 hari. Asep. 2 hari ini. Ya. Udah 2 hari. Kenapa langsung pindah ke sini? Di rumah kan bocor, panas. Bocor. Terus kalau siangnya Panas. panas. Terus akhirnya pindah ke sini. Iya. Tapi ini kan belum ada pintu, belum ada apa? Nggak apa-apa, yang penting dingin, adem. Adem. Jadi intinya kamu nempatin ini gimana perasaannya? Nyaman gitu, enak. Enak, senang, senang. Selama ini kamu menyangka nggak akan bakal dapat tempat senyaman ini gitu. Yang nggak nyangka gitu nggak dapet tempat gitu. Oh, nggak nyangka ya, nggak nyangka mau dapat tempat Iya. seperti ini. Teman-teman, sebenarnya kita tidak ada perencanaan membuatkan pondok untuk Asep Gunawan ini. Sebetulnya perencanaan awalnya hanyalah pondok untuk Mujiono, karena memang dia tidak punya tempat. Selama ini Mujiono ini menumpang di tempatnya Mak Juri. Dan ini juga atas usulan dari teman-teman semuanya agar kami membuatkan gubuk untuk Mujiono. Dan alhamdulillah teman-teman Detik Asa banyak yang bersimpatik, berdonasi, mengulurkan tangannya untuk membantu Mujiono. Nah, di tengah perjalanan setelah kita membuat sebuah perencanaan untuk gubuk Mujiono ini, ternyata Asep Gunawan sangat membutuhkan tempat juga. Oleh karena itu, sekaligus kita buatkan tempat. Meskipun pada saat itu dana tidak ada untuk dia. Alhamdulillahnya, Mujiono sangat ikhlas mengikut sertakan Asep Gunawan dalam pembuatan gubuk ini. Sebenarnya donasi untuk dia ini belum ada, tetapi Mujiono ikhlas untuk berbagi. Alhamdulillah, ini kita berterima kasih juga nih kepada Mujiono, udah ikhlas berbagi untuk sahabatnya Lulu. Kamu harus berterima kasih sama Mujiono, karena pembuatan ini donasi untuk dia nih sebenarnya. Awalnya donasi untuk Mujiono, tetapi dia ikhlas berbagi buat kamu. Ya, harus berterima kasih sama Mujiono. Jadi berterima kasihlah nanti sama Mujiono karena kamu sudah diberi tempat. Ya. Oke. Nah, ini kemarin saya kasih obat semprot untuk obat herbal untuk gatal-gatalnya. Kamu gimana dipakai? Pakai. Gimana? Ada reaksinya? Ada, biasa gatal tiap hari, jarang. Masih merah-merah? Udah enggak ya? Enggak. Dipakai tiap hari? Tiap hari pakai. Mau tidur dipakai. Kalau Ini siang dipakai. udah enggak merah-merah ya? Iya. Kemarin kan merah-merah banget. Merah-merah kemarin. Merah banget. Ini juga kemarin merah. Iya, merah sekali. Sekarang enggak. Udah enggak ya? Dipakai tiap hari ya? Iya. Mana masih ada? Hasil Nah, ini obatnya dipakai terus ya? Iya. Ini alhamdulillah, ini beberapa kali pemakaian sudah terlihat perubahannya, sudah ada kemajuannya. Kemarin kan merah-merah sekali, bentol-bentol, merah, dan ini sudah bagus. Sudah enggak bentol-bentol lagi. Iya. Gatal gimana? Udah enggak? Enggak. Udah enggak ya, alhamdulillah. Dipakai terus ya. Iya. Jangan telat pakainya, semprot setiap hari itu disemprot. Iya. Ini udah dipakai hari ini? Belum. Oh, belum. Nah, disemprotin sekarang. Semprot ke wajah sekarang. Gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan sembuh ya. Oke. Ya. Nah, jadi dia sudah membawa barang-barangnya, perabotannya. Nah, ini yang tersisa. Perabotan-perabotannya inilah barang-barang mewahnya Mujiono, barang-barang mewahnya Asep Gunawan. Ini lemarinya. Ini lemari ya? Iya. Bikin atau dapat dari rongsokan? Dapat dari atas, temu. Oh, dapat dari pembuangan ya? Oh, dari tempat sampah ya? Oke. Tapi ya masih berfungsi lah ya?
Oh, ini pakaian-pakaian kamu ya, Lu ya? Iya. Sep ya. Nah, ini barang termewah dia nih di sini. Barang termewah Asep Gunawan adalah rak baju. Apalagi nih barang termewah kamu apa di sini? Udah ini doang. Ini doang ya? Iya. Oh, kasur? Kasur tempat buat tidur. Ini beli, ini kan kemarin kan yang dibuang itu? Udah dibuang ya? Udah. Kasur dari itu? Dari atas kena banjir. Oh, kasur pembuangan juga dari tempat pembuangan diambil sama dia, dimanfaatkan tempat tidur di sana. Nah, kemarin hujan, kebanjiran di sana, diguyur hujan, akhirnya kasur itu dibuang. Nah, ini busa. Busa. Busa ini dari mana? Dari atas sama aja. Oh, sama juga. Ini dari pembuangan juga? Iya. Jadi dari pembuangan kamu bawa ke sini? Iya. Nggak khawatir tuh? Tapi kan langsung dijemur gitu. Langsung dijemur. Jemur. Ya takutnya bekas dipakai orang-orang yang bagaimana gitu, nggak khawatir? Apa tuh khawatir kita nggak tempat tidur, nemu. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada kekhawatiran dia karena ini kan dari tempat dari tempat sampah, dari tempat pembuangan. Ya mereka khawatir sebenarnya, khawatir dengan kondisi kasur ini, tetapi karena ketidakadaan, karena keadaan juga untuk membeli yang baru, tidak punya uang, tidak sanggup beli, akhirnya terpaksa dia ambil dari tempat sampah. Tapi sejauh ini gimana lu? Aman-aman aja? Aman-aman. Tapi kamu kan dibikinnya kan jadi penyakit, jadi gatal-gatal. Iya, tapi kita nggak ada tempat sih, maka terpaksa. Oh, terpaksa. Jadi nggak ada kasur, nggak ada apa. Terpaksa dia pakai ambil semua dari bahan bekas, dari tempat sampah semua. Ini semua barang-barang dia dari tempat sampah semua. Ya, dari tempat sampah. Ini mohon maaf kalau omongan saya terkesan agak terlalu vulgar, terlalu kasar. Tapi ya memang seperti itulah gambarannya. Semua barang-barang dia diambil dari tempat sampah semua. Gitu. Ini kayak karpet-karpet gini. Ini dari mana? Dari atas sama. Oh, dari tempat sampah juga. Bantal-bantal gitu? Dikasih teman gitu. Oh, dikasih teman. Mungkin teman kamu juga dapatnya dari atas juga, dari tempat sampah juga ya. Jadi teman-teman sedih sebenarnya, sedih melihat kondisi mereka ini di sini, miris melihat kondisinya. Tapi mereka menjalani dengan penuh keikhlasan karena keadaan. Ada merasa sedih atau bagaimana? Ada malam sedih banget. Ya Allah, kayak gini amat pikiran gitu ya. Dapat tempat tidur, dapat mulung gitu. Pokoknya sedih banget. Nah juga nggak ada kan. Tapi kan gini Sep, kamu kan sekarang kan bilang sedih ya. Tetapi di komentar-komentar dari orang yang sayang sama kamu gitu, mereka sedih melihat kondisi Asep di sini seperti ini, terlantar, artinya hidup dalam kondisi yang miris gitu. Tapi mereka menyayangkan juga kamunya, kenapa kok mau hidup dalam keadaan seperti ini sementara kamu punya rumah di sana, ada keluarga gitu kan. Itu yang sangat disayangkan oleh teman-teman Detik Asa sebenarnya. Itu yang sangat disayangkan. Si Asep Gunawan menyiksa diri sendiri, punya keluarga, punya rumah di kampung sana, tetapi dia mau hidup dengan kondisi yang sangat miris seperti ini. Nah, sekarang saya mau bertanya ke kamu, apa alasan terkuat kamu kok masih mau bertahan tinggal di sini?
Kenapa nggak pulang kampung aja? Di kampung memang orang kampungnya sama aja, nggak punya, makanya aku pergi dari orang tua gitu, kasihan sama orang tua. Takutnya kan orang tua karena potang itu sama anaknya sendiri kayak gini gitu ya. Oh gitu. Makanya maunya ke Cilegon, pulang ke Cilegon maunya. Alasan kamu ini saya pertegas lagi ya. Jadi karena di kampung keluarga kamu keluarga orang sulit juga. Iya sama. Orang susah juga kondisi ekonominya. Terus kamu tidak mau merepotkan orang tua. Jadi itu alasan terkuatnya Asep Gunawan ini. Emang kalau di sana kamu nggak bisa kerja atau bagaimana? Kalau ada kerjaan bisa, soalnya susah kerjaannya gitu. Oh susah. Paling di gunung gitu. Kalau di gunung kamu nggak bisa gitu. Jadi di sana itu ada pekerjaan tapi ke gunung. Iya. Ngapain? Ngambil batu emas. Oh, ngambil batu emas. Iya. Kalau ke gunung sama nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kenapa? Takut masuk lubang gitu. Takut masuk lubang. Tapi kan kamu kan Asep Gunawan, bukan Lulu. Nggak tahu, nggak bisa pokoknya. Oh, nggak bisa. Ya, jadi memang kita memahami juga lah kondisi dia seperti ini. Jiwa dia yang dia tidak bisa bekerja kasar, manjat-manjat gunung, membelah-belah batu di gunung itu dia tidak bisa. Jadi dia merasa tidak ada pekerjaan di sana, di kampung sana. Nggak pernah ikut kerja ke gunung, belah-belah batu gitu? Enggak. Paling ada kerjaan main batu dari kali. Ngapain? Batu, ngambil batu. Oh, dari ngambil kali. batu dari kali. Ada yang kerja seorang gitu. Satu biji paling dulu makan kok 500 kan dulu mah. Ambil batu itu? Iya. Untuk apa? Bangun rumah. Oh, untuk bangun rumah. Selain itu apa kira-kira yang bisa kamu lakukan di kampung itu? Ya paling masak di rumah gitu. Hanya itu yang Iya. kamu lakukan di kampung ya? Paling orang tua kebun gitu. Aku masak gitu di rumah. Ya, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat itu kamu nggak bisa ya Nggak melakukan bisa. itu. Dipaksakan gitu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau paksain pasti bisa, dipaksain begitu. Soalnya kan udah jauh kita gitu kerja gitu kali ya. Biasa masak-masak gitu. Bisa masak aja ya. Jadi memang jiwanya Lulu Iya. ini feminim sekali. Bukan nggak bisa, tapi tidak terbiasa. Jadi dia merasa dirinya jadi dia nggak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Ya, jadi harapannya orang-orang di luar sana kamu itu pulang ya, jangan lama-lama di sini karena mengingat kondisi kesehatan kamu ini nggak baik-baik sebenarnya. Nanti rumah ini kamu bersihkan, Iya. ya, kamu bersihin, disapu, Iya. ya. Oke. Nah, ini materialnya datang. Dan itu si Rijal lagi ambil pasir.
Ini ambil pasir. Apa nih, Zal? Ya, di situ aja. Pasir? Iya. Oke, ambil di mana? Saya pet. Oh, di situ? Iya. Oh, 1 karung. Oke, kurang itu nanti diambil lagi, ya. Oke, ya. Nah, ini Bu Desi ke kolong. Lagi ngapain ini ke kolong nih? Ngantarin. Ngantarin apa?